Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Amin Mustafa dalam rangka program KKN Unisma Bekasi tahun ajaran 2020-2021 dalam program pencegahan penyebaran COVID-19. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut dengan istilah virus corona. Nah, penyebaran virus ini tergolong sangat cepat pada manusia, berawal dari kasus di Wuhan, Cina, hingga menyebar luas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah negara untuk menghadapi wabah pandemi ini. Wabah virus dalam pandangan Islam. Dalam sejarah Islam, kita bisa ketahui bersama bahwasannya di masa Rasulullah SAW dan para sahabat sudah ada suatu penyakit yang mana mewabah secara luas, yang disebut dengan istilah taun, yakni penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis yang dibawa oleh kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Artinya, wabah pertama terjadi pada tikus yang menyebar ke manusia. Melalui darah tikus yang berada di kutu anjing tersebut, menularlah ke manusia melalui kulit dan darah. Sebagaimana dikutip dari buku Rahasia Sehat ala Rasulullah SAW. Selanjutnya, bagaimana tindakan penanganan wabah di masa Rasulullah dan sahabat? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau orang yang terkena penyakit mendatangi orang yang sehat." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu." Maka ini yang menjadi acuan pemerintah negara dalam menghadapi COVID-19 dengan beragam jenis program seperti lockdown, PSBB, karantina, stay home, dan istilah-istilah lain yang diterapkan oleh masing-masing negara. Selanjutnya adalah apa gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan flu, tidak enak badan, demam dan sesak nafas, ataupun hidung terasa tersumbat, bahkan tidak dapat mencium bau. Nah, itu beberapa gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Cara penularannya adalah melalui udara, bisa dengan melalui batuk dan bersin. Kontak fisik secara langsung, misalnya melalui sentuhan dan jabat tangan. Menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencegah penularan COVID-19.
Nah, tentunya bagi masyarakat sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita dianjurkan untuk melakukan 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, ini 5 hal yang tentunya berdampak pada penyebaran COVID-19. Maka dengan kita disiplin menerapkan 5M ini diharapkan dapat mencegah penyebaran penularan COVID-19 di lingkungan kita masing-masing. Ayo cegah penyebaran COVID agar diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita aman dari bahaya COVID-19. Aktivitas bermanfaat di masa pandemi COVID-19 di antaranya adalah membuat menu masakan. Nah, ini tentunya bagi masyarakat yang suka dengan dunia memasak atau membuat cake atau kue, bahkan jus sebagai namanya asupan yang bergizi buat tubuh agar imun terjaga dengan baik. Selanjutnya, belajar komputer. Jadi di masa-masa pandemi ini tentu bisa memanfaatkan waktu luang untuk menjadi desainer, editor video-video, foto, atau membuat konten YouTube, programmer, dan sebagainya. Terus membuat kerajinan tangan, berolahraga, jogging, senam, jalan-jalan, bersepeda, membaca buku, bernyanyi, ataupun berbisnis online yang tentunya untuk menambah income daripada ekonomi keluarga tentunya. Nah, cukup, terima kasih dari kami selaku mahasiswa KKN. Semoga ini bermanfaat buat semua masyarakat dimanapun berada. Ayo kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari bahaya COVID-19 dengan menerapkan 5M. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.